Apa kabar? Ya, halo. Waalaikumsalam Pak Firin. Kabar baik. Alhamdulillah, kalau kabar Bu Farida sehat. Pada siang ini apa nih yang mau dibicarakan hari ini? Oh, kayaknya penting sekali. Iya, Pak. Saya ingin bercerita. Jadi gini, saya kan guru matematika ya. Di kelas saya itu ada yang beberapa siswa itu sering izin ke kamar mandi atau ke belakang. Nah, tetapi saya agak curiga ini sebenarnya dengan mereka. Kenapa kayak gitu. Nah, di sini saya tujuannya ingin mendapatkan solusi dari masalah tersebut, Pak. Oh, seperti itu. Jadi, apakah anak itu hanya pada pelajaran matematika atau semuanya sih ya Bu Farida? Ya, untuk pelajaran tertentu saja sih, Pak, tapi tidak hanya matematika. Oh, Jadi saya pernah sharing dengan guru lain yang IPA juga ada yang oh seperti iya. itu. Ya, anak-anak itu saja. Berapa siswa tersebut yang sering keluar pada waktu pelajaran matematika, Bu? Sekitar 5 atau 6. Ya, sebutlah itu Andi and the Gang atau Andi CS itu. Mhm. Bu Farida sudah pernah bertanya pada anak tersebut sebelumnya atau alasan mereka sering izin ke kamar mandi ketika jam pelajaran matematika? Pada awalnya saya hanya mendapatkan laporan nih Pak dari teman sekelasnya kalau Bu sebenarnya Andi CS itu ke belakang atau izin ke kamar mandi itu nggak sepenuhnya ke kamar mandi, tapi mereka itu mampir ke kantin atau ke koperasi jajan, kemudian jalan-jalan di sekitar lingkungan sekolah gitu. Oh, seperti itu. Awalnya seperti itu Pak. Kemudian setelah tahu dari laporan siswa bahwa anak itu tidak ke toilet, malah ke kantin, Ya. nah, Bu Farida cek langsung atau tidak? Saya, panggil langsung Andi CS itu, Pak. Saya panggil ke ruangan saya, kemudian saya tanya pelan-pelan. Hmm. Pada awalnya mereka tidak mengaku, tapi akhirnya itu ada satu anak yang mengaku, yang akhirnya membuat mereka semuanya mengakui perbuatannya dan, alasannya katanya pembelajaran matematika itu membuat mereka bosan gitu Pak di kelas, katanya susah mengerjakan soal, soalnya terlalu panjang, kemudian lah pokoknya bosan di kelas, jadi pingin refreshing keluar, begitu Pak kata Inti, mereka. ya, intinya matematika itu sulit sebagai alasan tok ya Bu ya. Oh. Iya. Bagaimana perasaan Bu Farida atau pendapat Ibu mengenai alasan siswa siswa tersebut? Ya, saya sedih Pak, berarti selama ini saya dalam mengajar matematika kurang disenangi siswa atau membuat mereka itu bosan di kelas, atau kata lainnya mungkin pembelajaran matematika bagi mereka tidak menarik gitu. Nah, sekarang coba Bu Farida sambil refleksi diri. Apakah dalam pembelajaran di kelas sudah mengcover seluruh kebutuhan belajar siswa? Ya, kalau menurut saya sudah Pak, saya berusaha maksimal untuk memberikan bimbingan dan menyampaikan materi yang terbaik untuk mereka. Kalau dari angka 1 sampai dengan 10, pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bu Farida sudah berapa di angka tersebut? Sudah di angka 6 atau 7 Pak. Saya melihatnya dari nilai rata-rata hasil sumatif ulangan mereka sudah rata-rata 70% atau 60-an lah. Itu sudah di atas KKM. Oh, seperti itu. Nah, harapannya dari Bu Farida sih seberapa? Harapannya ya 9 atau 10 Pak. Biar mereka itu suka matematika semua, aktif di kelas dan mendapat nilai yang maksimal semua. Harusnya sih bisa. Baik, untuk mencapai angka yang diinginkan Bu Farida, solusinya apa nih kira-kira? Ya, mungkin dengan mengubah metode pembelajaran saya, Pak, yang membuat mereka itu
berminat dengan matematika, tidak bosan di kelas, terus termotivasi begitu. Pembelajaran yang seperti apa sih Bu yang ingin Bu Farida capai? Pembelajaran yang harusnya memang bisa mengcover seluruh kebutuhan siswa gitu Pak. Jadi yang bosan jadi nggak bosan gitu, pembelajaran yang menarik. Kira-kira rencana untuk mencapai pembelajaran tersebut apa Bu? Rencananya berarti mengubah metode pembelajaran, mungkin akan saya sesuaikan dengan alur Merdeka Belajar, pilih metode pembelajaran yang menarik. Saya pernah Pak belajar di aplikasi PMM atau Merdeka Mengajar itu tentang Universal Design of Learning atau bahasanya kita pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin saya akan mencoba itu. Oh ya. Farida sudah pernah mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut atau belum? Sudah pernah tapi belum sepenuhnya Pak, masih belajar, taraf belajar. Baik, sekarang akan mencoba menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan menerapkannya pada kelas tersebut ya Bu. Iya Mungkin betul. strategi yang dilakukan Bu Farida untuk menerapkan di kelas tersebut. Apa yang dilakukan Bu Farida? Strateginya yang pertama saya akan membuat lembar observasi untuk mereka isi, mereka amati sesuai dengan pertanyaan yang ada yang intinya nanti mengarahkan kepada gaya belajar mereka nanti akan audio, visual atau kinestetik. Mungkin Andi CS itu masuk ke kinestetik Pak karena suka refreshing di luar. Oh, ya. Kalau dikelompokkan berdasarkan gaya belajar, apakah proses pembelajarannya akan dibedakan, Bu? Prosesnya masih sama dari awal pendahuluan sampai bahan tayang itu sama, hanya nanti bedanya ketika pembagian kelompok itu dikelompokkan berdasarkan gaya belajar dan LKPD-nya nanti masing-masing beda Pak. Yang kinestetik nanti akan ada di ruangan tersendiri, mungkin berada di luar. Baik Bu, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk mempersiapkannya? Ya 1 minggu cukup lah Pak, harusnya bisa. 1 minggu ya Bu. Ada yang bisa membantu untuk mengingatkan komitmen agar dilaksanakan tepat waktu? Ada rekan sejawat saya Pak, sesama guru matematika di SMP Negeri 1 Patimuan. Baik, ada berapa orang teman matematika di sekolah Bu Farida? Ada 3, 4 dengan saya, berarti yang bisa mengingatkan rekan saya ada 3. Kalau boleh saya merangkum di sesi pertemuan kita hari ini, yaitu tadi Bu Farida ada hambatan mengenai siswa yang sering izin ke kamar mandi ketika pelajaran matematika, kemudian menemukan rencana atau solusi untuk menyelesaikannya. Begitu ya Bu? Iya betul Pak. Apa yang didapatkan Bu Farida pada sesi ini? Saya awalnya itu bingung, mempunyai hambatan masalah seperti itu, kemudian cerita ke Pak Firin, dan saya mendapatkan solusi, akhirnya menemukan, oh berarti metode pembelajaran saya yang kurang menarik dan akan diubah menjadi pembelajaran yang berdiferensiasi. Mencoba mudah-mudahan bisa. Oke Bu Farida, sekarang kita berada di sesi terakhir. Apa yang Bu Farida rasakan? Yang saya rasakan merasa senang Pak, merasa terbantu, beban saya juga sudah berkurang gitu Pak Kirin. Baik, kita akan bertemu 1 minggu. Kitanya setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, mudah-mudahan ada perubahan pada diri anak tersebut. Semoga selalu sehat, Bu Farida tetap semangat dan sehat selalu. Sampai di sini dulu ya Bu Farida. Ya, terima kasih banyak Pak Firin sudah membantu. Sama-sama Bu Farida. Baik, refleksi Pak. Baik, refleksi ya Bu. Tunggu Pak Firin dulu. 4 pertanyaan yang atas. Ya, apa yang
dengan baik selama percakapan. Sudah berjalan dengan baik. Seperti natural, hal ini karena pengalaman pertama kemarin yang dalam coaching kita sudah berpraktek, sehingga pada praktek yang kedua ini sudah tidak ada hambatan sama sekali. Terus pertanyaan yang kedua yang perlu diperbaiki adalah masih ada perasaan gugup karena waktu yang diberikan terbatas dan memulai belajar untuk natural dalam percakapan. Untuk natural dalam percakapan tersebut. Terus yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh, sebelum dan saat melakukan coaching, mempunyai gambaran alur cerita dengan pertanyaan-pertanyaan, tetap fokus, mencari ruangan yang nyaman, dan berpikir terbuka, dan menunjukkan rasa ingin tahu, dan beberapa senyuman agar tidak kaku seperti itu. Terus yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya akan berusaha untuk tidak gugup, berlatih terus agar nantinya bisa diterapkan di sekolah, baik untuk sesama teman sejawat maupun ketika murid membutuhkan bantuan pemecahan masalah. Dan saya berusaha untuk natural dan tidak kaku dalam proses coaching. Seperti itu Bu Farida. Baik, terima kasih Pak Firin. Refleksi saya merasa lega. Tadinya saya memiliki masalah, kemudian dengan coachnya Bapak Firin, saya bisa menemukan solusi. Pertanyaan dari Pak Firin juga sangat luar biasa, sehingga saya dapat menemukan solusi itu. Kemudian yang kedua, saya mungkin untuk kedepannya harus bisa lebih terbuka untuk menjadi coaching-nya. Begitu. Terima kasih Pak Firin. Sama-sama Bu Farida. Baik, stop recording. Terima kasih sudah selesai.